pemirsa, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, happy and healthy. It's like harus jadi mandatory ya, happy and healthy itu udah pokoknya ya. Kembali lagi kita di rubrik kita Tanya Dong Dok. Bersama saya Nessa Gozal, dan kalau kita udah ada di rubrik kita, itu akhirnya kita akan dibukakan wawasan gitu ya tentang kesehatan yang mungkin selama ini kita agak katanya gitu ya, katanya kalau begini, kalau sesek itu begini, kalau sesek itu apa, kalau aduh pokoknya macam-macam deh kalau namanya katanya masalah kesehatan ya. Nah sekarang udah bukan katanya lagi, karena sekarang kita pastinya telah hadirkan dokter-dokter spesialis yang akan menjawab segala macam pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema kita ya. Dan pada hari ini yang sepertinya masih banyak apa ya, mitos fakta, masih banyak pertanyaan-pertanyaan juga mungkin di benak pemirsa, perkara jantung, bedah jantung itu. Waduh, pokoknya kalau udah berurusan sama jantung, kan karena jantung kita cuma satu ya Bapak Ibu ya, jadi harus kita jaga banget gitu. Nah kali ini kita bersama dengan Dr. Antonius Sarwono Sandi Agus, atau saya sebutnya sebagai Dr. Anton. Halo Dr. Anton, apa kabar? Halo Manesa. Baik Dr. Anton. Dr. Anton ini adalah dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular, atau biasa disebut sebagai bedah jantung gitu ya Dok. Umumnya begitu gitu ya. Bedah jantung di SMC Rumah Sakit Logerjo Semarang. Nah ini nanti kita akan membahas mengenai pembuluh darah menyempit dan kaku. Nah ini kayak apa ya nanti ya, yang pastinya jangan sampai skip tayangan ini. Tapi saya mau ngobrol dulu sama Dr. Anton. Dr. Anton, ini bedah jantung. Apa sih bedanya dokter jantung sama dokter bedah jantung? Itu sama apa beda, Bro? Ya, terima kasih Vanessa. Jadi secara pendidikan dasar sih sama, karena kita mempelajari jantung dan pembuluh darah. Tapi memang kalau dokter jantung itu dikhususkan hanya jantung dan pembuluh darah. Tapi kalau untuk yang bedah jantung, sebenarnya kita bedah torak, kardiak dan vaskuler. Toraks itu dada itu seisi-isinya dada, jadi mau paru-paru, saluran cerna, saluran nafas, lalu berbagai macam yang ada di dada, dan kemudian jantungnya, dan kemudian pembuluh darahnya, darah yang keluar dari jantungnya sampai ke leher, sampai ke ujung kaki, itu bagian kita yang menangani. Jadi untuk penanganan secara sistematis, kita dokter jantung dan bedah jantung itu saling bekerja sama untuk menangani, menciptakan suatu tata laksana yang baik. Ya mungkin suaranya bisa lebih keras lagi Dok. Kalau untuk yang mungkin pernah dengar, di stand atau dipasang ring, itu dari dokter jantung tuh yang masang itu. Kalau untuk yang bypass atau mungkin yang gergaji dadanya itu ya itu agak bagian serem ya itu. Bapak Ibu ya. Tapi untuk teknologi sekarang belum tentu semuanya dilakukan di gergaji dadanya. Jadi lebih ke ada minimal invasif. Jadi ada tindakan-tindakan yang lebih minimal invasif dengan tindakan laparoskopi, kamera kecil. Oh iya, laparoskopi. Jadi untuk ya antara bedahnya dan dokter jantung ya. Bedanya di situ ya Dok ya. Bedanya di situ ya. Mungkin tadi penjelasan tadi bisa kasih penjelasan juga kapan Bapak Ibu ketemu sama dokter jantung, kapan ketemu sama bedah jantung begitu ya. Tapi itu nanti kita akan bahas. Nah, tapi kalau dokter sendiri untuk praktek di SMC Rumah Sakit Logerjo Semarang itu kapan dan di mana Dok? Maksudnya kan ada lokasi prakteknya gitu. Di lantai berapa atau segala macam? Saya di lantai satunya. Di lantai 2 khusus untuk jantungnya. Karena saya kan bagian jantung, dan selain jantung untuk yang torak, dada, dan pembuluh darah saya di lantai satunya. Jadwalnya Dok? Saya dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Wah itu, jadi selalu ada nih Dokter Anton nih ya. Nah Dok, ini kan saya baca artikel dari dokter sebenarnya. Ini adalah artikel dari dokter yang mengatakan katanya penyakit kardiovaskular itu mencapai 17,9 juta kasus kematian setiap tahunnya. Wow, ya, dan lebih dari 3 juta terjadi pada usia di bawah 60 tahun. Itu kan including me ya, gitu ya.
Maksudnya dan kita sekarang tahu dok yang namanya penyakit jantung tuh udah nyerangnya ya ke 40, udah yang kayak gitu-gitu gitu. So apa ini penyakit kardiovaskular ini apa sebenarnya dok? Iya. Kardiovaskuler itu kita sebut kardiak, terdiri dari kata kardio dan vaskular. Kardio itu kardiak dari jantung, dan vaskuler itu pembuluh darah yang saya ceritakan, dari pembuluh darah dari yang pertama keluar dari jantung sampai ke leher dan sampai ke ujung kaki. Dan problem kardiovaskuler kenapa kok makin meningkat sekarang dan makin fatal? Karena ya memang karena perkembangan zaman sekarang serba mudah ya, serba mudah, dan ada karena serba mudah itu jadi pergerakan dari tubuh kita makin menurun, jadi kurang banyak bergerak. Zaman dulu nggak ada tuh yang namanya remote control atau apapun. Kita kan kadang masih berdiri, jalan, ngidupin dan lain-lain, ngidupin TV dan lain-lain, itu masih ada aktivitas. Mungkin sudah ada lift, jadi tinggal naik aja. Sebenarnya kalau bisa naik. Bener. Itu sederhana banget sebenarnya ya dok ya? Simpel aja seperti itu. Karena penelitian yang kita temukan itu yang bikin surprise dari komunitas kita, jadi jantung dan pembuluh darah, itu dari 2001 itu ada pemeriksaan namanya EFUS. EFUS itu intravascular ultrasound, jadi pemeriksaan USG tapi dilakukan pemeriksaannya di dalam pembuluh darah. Jadi bisa melihat kondisi di dalam pembuluh darah bagaimana. Kalau mungkin bayangin pembuluh darah seperti apa, itu seperti sedotan kalau saya bilang ya, sedotannya itu dimasukin kamera di sana, kita lihat. Dan penelitian ini menemukan pada usia 17 tahun laki-laki aja sudah ditemukan penumpukan plak, penyempitan sekitar 30%. Itu 17 tahun itu. Dok. Cuman gara-gara nggak banyak gerak. Ya karena salah satunya gitu. Ya orang barat sih, orang barat kan memang banyak kan kurang aktivitas juga ya. Gemuk-gemuk juga kalau dilihat. Iya, obesitasnya tinggi ya. Oke. Nah, oke. Jadi penyempitan ya dok ya. Penyempitan. Itu apa sih kalau orang kita kan suka ngomongnya penyempitan pembuluh darah. Itu ya dok. Sebenarnya ini kardiovaskular itu penyempitan pembuluh darah. Iya. Nah, pada saat kalau memang itu bisa nyerang ke anak muda semuda 17 tahun, itu kan in research gitu ya. Artinya bisa terjadi juga sama yang muda-muda kayak kita. Itu sebenarnya pembentukan penyempitan pembuluh darahnya itu gimana ceritanya sih dok? Iya, kalau saya selalu ceritakan ke pasien dan mungkin teman-teman yang non medis ya, jadi bahasa kita kadang mikirnya selalu kayak bahasa planet ya, kayak alien gitu. Kita selalu ibaratkan di tubuh manusia itu kayak rumah. Di rumah itu pasti ada pompa air ya. Mungkin saya sebut merek ya, bisa Sanyo atau Shimizu, terserah mau merek mana yang paling bagus silakan. Terserah Bapak Ibu ya. Nah, pompa itu bekerja dari kita lahir sampai kita tutup usia. Tidak pernah sekalipun berhenti. Dan pompa air itu kan terhubung dengan pipa selang perawan-perawan itu dengan berbagai ukuran dari yang besar, kecil dan itu sama. Jadi pembuluh darah tuh ukurannya nggak sama semua ya dok? Nggak sama semua. Jadi pembuluh darah di kepala pasti beda dengan yang di perut atau mungkin di kaki, ujung kaki juga ukurannya menyesuaikan dari bentuk tubuh. Karena kemajuan zaman dan lain-lain, pola lifestyle dan kita yang lebih muda dan input makanan yang kita makan juga menambah beban dari muatan darah. Kalau saya bilang darah itu kayak aliran airnya itu yang di peralonya itu. Jadi kalau pipa sanyonya pada airnya pasti kan terus bekerja ya, dan pipa selangnya itu tetap ya seperti itu aja. Nah, yang bikin problemnya itu ya karena aliran airnya itu, darahnya yang membawa semua komponen nutrisi makanan yang diberikan oleh tubuh. Apabila asupannya terlalu banyak lemak dan lain-lain, kan ketemu tuh. Kalau pemeriksaan darah itu kan mesti kan kalau ambil darah ketemu gimana gula darah, gimana kolesterol, LDL, HDL, itu kan ketemu semua. Nah, di dalam darah itu komponen seperti itu. Kalau udah ketemu seperti itu, darah kan otomatis makin kental. Kental itu akan mempengaruhi kondisi perawan pembuluh darah selangnya itu. Seiring usia ya makin lama peralonnya makin aus ya, jadi makin aus itu berarti ketebalannya berkurang gitu ya dok? Jadi kayak ketambahan selapis lagi.
selapis lagi itu maksudnya gimana ya? Kalau kita sehari-hari makan, minum, tapi lupa gosok gigi 2 hari, itu giginya gimana? Iya, ada lapisan-lapisan. Ada plaknya kan, ada plaknya. seperti itu. Jadi itu yang dialami oleh pembuluh darah. Dan itu akan makin menebal, ukurannya pembuluh darah dari luar kelihatannya sama. Tapi kalau diiris melintang, kita lihat di dalam lumen itu diameternya pembuluh darah, dia makin mengecil. Jadi yang harusnya 100% ukurannya besar, satu sedotan seperti sedotan yang kita temuin itu ya, sering sedotan boba yang gede itu ya. Lama-lama nanti kita lihatnya seperti sedotan aqua kecil gitu. Itu yang ngalir, tapi tetap kita lihat dari luar seperti sedotan sama boba, tapi dia isinya tuh di bagian dalamnya tuh ukurannya cuma tinggal kecil. Jadi kadang kalau kita lihat penyempitan pembuluh darah 90%, ya udah pembuluh darahnya sama dari luar, tapi di dalamnya dia cuma ngalirkan darah cuma sisa 10% karena udah jempit 90%. Dan itu karena makanan, lifestyle. Ya, lifestyle, makanan. Lifestyle itu artinya ada makanan, ada olahraga gitu ya, Dok? Ya. Dan memang pikiran. Pikiran itu stres kan juga beban tubuh itu kan juga mempengaruhi kondisi psikis ya. Psikis itu akan mempengaruhi, kalau kita sebut ada namanya saraf simpatis. Kalau kita takut dan lain-lain, tangan kan jadi dingin seperti itu kan akhirnya pembuluh darahnya jadi menyempit semua vasokonstriksi kalau kita bilang. Dengan penyempitan seperti itu, pada aliran darah harus mencakup memberi aliran suplai yang sesuai. Kalau sudah mengecil gitu kan tangannya jadi dingin berarti dia nggak ada aliran ke sana. Tapi kalau mungkin suasananya nggak dingin apa gimana, tangan jadi kembali lagi lebih hangat dan lain-lain. Jadi psikomatis tuh ngefek ke pembuluh darah ya, Dok ya? Pola hidup mungkin banyak kan anak muda sekarang kan nongkrong sampai malam, tengah malam, subuh baru tidur, bergadang seperti itu. Nah, ya Roma Irama juga bilang jangan boleh bergadang kan, jangan bergadang. Nah, bergadang perlu dinyanyiin nggak nih, Dok? Bergadang itu yang akan memengaruhi kondisi simpatis, juga akan memengaruhi kondisi jantung dan pembuluh darah nantinya. Wah, ini sih yang muda-muda jadi takut juga karena begadang kita terus habis itu pikiran tanpa disadari ya, Dok ya, pikiran tanpa disadari, terus habis itu pola makan juga kayaknya makan lagi enak-enaknya banget nih, segala macam makanan-makanan berkolesterol. Kan katanya gini, Dok, mau pesan makan gitu, kolesterol tuh nggak ada di rumah makan, adanya di lab. Wah, gitu kan ya. Jadi artinya itu nanti akan menjadi penumpukan. Oke, nanti kita akan balik ya. Nanti kita balik apa yang terjadi setelah terjadi penyempitan dan apa yang harus dilakukan juga, yang biasanya bypass itu dilakukan pada saat apa, ya kan? Nanti kita akan bahas setelah yang ini. Tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Ya, kita kembali lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok. Ya, kita masih membicarakan mengenai penyempitan pembuluh darah. Ya, bersama dengan Dr. Anton, dokter spesialis bedah jantung di SMC Rumah Sakit Telogerjo Semarang. Ya, dan ini Dr. Anton nih jadwal prakteknya dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Pokoknya bisa ditemuin terus gitu kan ya. Nah, Dok, ini saya jadi kepikiran bener nih, Dok, nih akhirnya tadi penyempitan pembuluh darah it could happen to everyone kan artinya gitu ya. Tapi di sini ada kaku. Kaku ini maksudnya gimana sih, Dok? Penyempitan pembuluh darah menyempit dan kaku. Efek ke badannya bagaimana dan ciri-ciri awal yang bisa kita tandai apa juga gitu, Dok? Ya.
Pembuluh darah seiring usia akan bikin kaku. Jadi kalau kita ibaratkan yang tadi saya ceritakan seperti pembuluh darahnya itu seperti sedotan boba yang lebar gitu ya. Dan sedotannya bukan seperti yang kaku seperti itu, tapi seperti pentil. Mungkin tahu pentil ya, seperti itu karet gitu, lentur dia seperti itu. Jadi bisa melar, bisa menyempit, seperti itu. Nah, seiring usia dengan kakunya itu, jadi pembuluh darahnya seperti sedotan aqua itu. Mungkin saya sebut merek ya, mau Cleo, mau apa, sedotan yang kecil itu seperti itu. Jadi kalau ditekuk itu kan patah ya, itu karena kaku seperti itu dia nggak bisa elastis, nggak bisa melar. Akhirnya pembuluh darahnya hanya mengantarkan sejumlah lumen diameter kecil aja itu aja. Kok bisa kaku? Kan tadinya berarti pembuluh darah harusnya lentur ya, Dok? Iya. Kok bisa kaku karena ini penumpukan plak itu? Penumpukan plak yang akan terjadi seiring usia dan itu pasti terbentuk seperti itu. Oh, dan itu pasti terjadi? Pasti terbentuk. Mau puasa, mau gimana, tubuh akan membentuk kolesterol secara alami oleh hati. Hati itu hepar. Oh, jadi sebenarnya akan tetap terjadi? Akan tetap terjadi. Akan tetap terjadi. Cuman kalau lifestyle kita bagus, ininya lebih lama gitu maksudnya? Yang kita perlukan keseimbangan di sana. Ada waktu kita bangun pagi, aktivitas dan lain-lain. Ada waktu malam itu saat istirahat. Pulih, relaksasi, selesai. Karena di sana ada namanya jam sirkadian tubuh. Kalau di saat sunset itu di saat kondisi tubuh menurun, saat itu harus segera istirahat. Bukannya diberikan makanan yang berlebihan, karbo yang banyak, itu akan mempengaruhi kondisi darah, kualitas darah, aliran darah itu akan mempengaruhi penumpukan dari pembuluh darah itu. Itulah kenapa banyak yang misalkan dokter gizi juga suka ngomong kalau malam karbonya dikurangin, itu berarti ada hubungannya sama penumpukan plak di darah juga? Betul. Oke. Jadi make sense ya. Jadi bukan perkara diet-dietan atau centil-centilan nggak mau makan nasi di malam hari ya, Dok ya? Iya. Ini masalah pembuluh darah gitu kan ya. Nah, tapi di sini dikatakan, Dok, bahwa Dok, ini dokter sempat menulis tentang aterosklerosis. Itu apa sih, Dok? Aterosklerosis itu yang plak yang saya sebutkan di dalam perawan selangnya pembuluh darah itu. Itu adalah plaknya. Plaknya itu makin lama makin mengisi, jadi diameter yang harusnya sekitar 1 cm, dia akan tersisa sekitar 0,1 cm aja sih. Jadi nah ini dikatakan katanya orang tuh nggak ngerti dia, kan kita nggak bisa ngerasain ya, Dok ya, bahwa penyempitan pembuluh darah tuh kita nggak ngerasain. Tapi apa, Dok, tanda-tanda yang bisa kita mark gitu? Tanda-tanda sih kita mungkin cek rutin, mungkin pasti di tiap rumah kan kita temu alat tensi ya. Kalau di tensimeter itu tekanan darahnya tinggi gitu ya, di atas 120/80. Kenapa tinggi? Karena pembuluh darah yang dilakukan pemeriksaan itu dia udah kaku keras, jadi ibaratnya tekanannya jadi tinggi. Tekanan yang tinggi itu, sedangkan kembali lagi jantung itu sebagai pompa air dia akan memompa. Dengan pembuluh darah yang menyempit itu, dengan tekanan darahnya yang tinggi, tekanan regangnya yang tinggi nggak bisa melar itu, jantung akan memompa lebih keras lagi. Apa akibatnya? Jantung itu seperti elastis, lama-lama dia akan ada waktu di mana dia ngambek ya. Lama-lama dia akan melar, dah capek akhirnya dia akan jantung, pelebaran jantung, namanya kardiomegali. Kardio jantung, megali itu besar, bukan ya mega lah, bukan gali ya, bukan megal. Jadi pembesaran jantung itu yang nanti dari pemeriksaan foto ronsen kelihatan semua. Itu tanda awal, mungkin sering tensi tinggi. Terus sulit tidur malamnya, kadang selalu otak selalu berpikir, jadi kondisi tubuhnya sudah mulai kacau seperti itu. Jadi memang perlu disesuaikan lagi karena hidup itu pengaruhnya ke keseimbangan. Oh, jadi kalau insomnia itu bisa jadi salah satu ciri-ciri pembuluh darahnya kaku atau terbentuk plak gitu, Dok? Ya itu, bisa arah ke situ nggak, Dok? Saat tubuh mulai menurun, irama sirkadiannya menurun di sore hari itu saatnya tubuh untuk istirahat. Dan kalau istirahat, pembuluh darah kan dia akan melar ya harusnya ya, melar, relaksasi seperti itu. Pembuluh darah dengan melar itu tekanan darah akan turun, dan seperti itu akan mempengaruhi ya kondisi tubuhnya secara total. Itu masa di mana dia kayak pembersihan. Jadi dengan relaksasi aliran darah makin tersuplai dengan bagus sampai ke ujung jari, tangan atau kaki, ke kepala dan lain-lain seperti itu. Oh, itulah pentingnya relaksasi ya. Nah, kalau ini, Dok, bypass, kita kan sering banget tuh dengar mau bypass gitu kan. Itu sebenarnya
kondisi seperti apa sih yang mengharuskan bypass, dan bypass sendiri itu apa, Dok? Ya, yang saya tadi sebutkan itu kayak seperti sedotan yang seperti boba itu kita gunakan dari waktu lahir sampai tutup usia. Jadi satu sedotan kita pakai terus seminggu, itu gimana? Dalam sedotannya itu kan pasti lengket ya, kotor ya, ya. lengket, ya. Mungkin gelas seperti ini, kita minum air gula. Bagaimana rasanya kalau dalamnya kita pegang? Pasti lengket. Iya. Itu pembuluh darah yang seperti itu akan terjadi penyempitan. Jadi diameternya yang dari besar itu, jadi dia akan mengecil ukuran situ. Ya. Oh, dari ini kan gede nih, Gede. itu lama-lama kecil. Ini besar, terus nanti mengecil seperti ini. Iya. Nanti bila ada masalah, ada gumpalan darah yang tiba-tiba lepas dan lain-lain, tubuh pasti akan terbentuk gumpalan darah. Tapi dalam jumlah yang kecil, ada keseimbangan lah pasti. Dan apabila dia nyumbat di tempat yang kecil seperti itu, ya solusinya memang harus dibuka. Dibukanya oleh ya memang dipasang stand dan lain-lain, dipasang ring gitu. Tapi kalau ring itu dokter jantung. Dokter jantung Oke. itu akan membuka, ya nggak akan maksimal, nggak Membuka akan ini ya, Dok, ya? membuka lumen diameternya lebih Ya. agak lebar, tapi Ya. nggak bisa sampai 100%. Oke. Apabila sudah dilakukan cobaan nggak bisa, kita juga ada alat rotablator di bor seperti itu juga nggak bisa. Pasti akan ini namanya juga sedotan udah terlalu lama, udah terlalu sering dipakai, mengandung penebalan dan kaku seperti itu. Berani nggak diintervensi, diutek-utek lagi lah, dikorokin gitu. Nah, kalau seperti itu kan bisa jebol ya. Iya. Kalau kita sih tugas kita ya, kalau sudah ada masalah seperti ini kita nggak usah utik-utik lah. Kita kasih pembuluh darah buatan lagi. Dari kaki pembuluh darahnya kita pindahkan. Jadi kayak mindahin pembuluh darah aja. Jadi mungkin pembuluh darah vena yang di kaki bisa dipindahin ke jantung untuk memberi jembatan layang kalau saya bilang. Jadi ibaratnya ini yang sudah bermasalah diberi jembatan begini gitu. Betul. Ya, Dok ya? Seperti ngelewatin di bagian yang rusak. Jadi tidak usah lah kita utek-utek yang tidak usah. Yang macet itu udahlah, biarin lah. Kita kasih aliran tambahan, kita bantuan dengan alirannya itu memberikan 100% aliran tambahan. Oke. Nah, ini pernah kejadian juga, Dok. Ini ke keluarga gitu ya. Katanya dokter harus bypass, tapi usianya sudah kayak 70 kayak gitu, dan itu tidak disarankan. Kenapa itu tidak disarankan pada usia-usia lanjut ya, Dok ya? Mungkin kembali ditanyakan, yang tidak menyarankan pasti dokter yang lain, karena kalau kita nyebutnya sih, kalau ada masalah listrik ketemunya sama tukang listrik, bukan ketemu sama tukang batu ya. Kalau ada masalah di air ya ketemunya pompa air. Kalau masalah bypass kita harus temukan ke dokter BTKV, bedah jantungnya. Biasanya dokter jantung tidak pernah nolak untuk melakukan tindakan itu. Cuma because that's the best way. Karena itu satu-satunya jalan. Kalau tidak dilakukan operasi ya akhirnya ya dibiarkan seperti itu, akhirnya meninggal. Yang kita bisa lakukan ya memberi aliran darah tambahan. Aliran darah tambahan itu tidak terbatas usia. Oh, tidak terbatas. Mau berapapun kita kasih. Kalau misalnya gini, nggak bisa bypass karena misalnya kolesterol tinggi atau apa hal-hal yang membuat akhirnya orang tidak bisa bypass? Yang tidak menyebabkan nggak bisa bypass itu biasanya ada kelainan paru-paru yang jelek. Lalu ada masalah di mana udah jantungnya melebar, udah lebar sekali, jadi udah melebar kardiomegali yang besar. Seperti itu effortnya yang untuk kita lakukan terlalu besar. Karena dengan kondisi yang sudah parah, sudah berat, ya kita tujuannya untuk bikin baik. Kalau dengan kondisi seperti itu nanti kita bikin jelek kan nggak enak juga tadinya. Seperti itu. Oh, jadi memang yang dilihat adalah paru-paru ya, Dok ya? Paru-paru yang tadi ya. Oke. So, ini Dok, hubungannya dengan COVID deh, karena kita sekarang masih pandemi juga gitu ya. Apa hubungannya si pembuluh darah ini dengan adanya virus COVID? Virus COVID ini dia merusak tatanan susunan yang sudah dibuat oleh tubuh kita. Jadi virus ini dia mengubah sifat dari sistem pembekuan darah. Jadi darah makin mudah membeku. Kalian mungkin sering cari internet browsing itu sel darah itu kan bentuknya kepingan ya, kepingan sel darah merah itu. Dengan adanya virus ini dia merubah tatanan susunan untuk pembekuan darah, jadi kepingan ini akan menyatu, lebih mudah untuk menggumpal, dan gumpalan itu akan menyumbat di tempat dia tidak bisa lewat.
Jadi yang kayak tadi mungkin ada penyempitan atau mungkin ada pernah di stent. Di stent itu kan juga benda asing di dalam pembuluh darah. Apa dok? Stent itu artinya benda asing di dalam pembuluh darah. Oke. Jadi kayak sedotan diberikan per itu kayak per itu loh. Jadi stent itu kayak per itu dimasukkan di pembuluh darah. Itu kan pasti benda asing di dalam pembuluh darah dan otomatis yang orang dengan stent itu harus minum pengencer darah seumur hidup. Aduh. Pengencer darah itu tujuannya untuk agar tidak ada gumpalan yang nanti akan menyumbat lagi. Tapi itu emang solusi dok? Ya kembali lagi, menurut Mbak Nisa gimana? Menurut saya sih, kalau dari saya selalu bikin jembatan layang baru. Oh, karena kalau udah bikin jembatan layang baru, which is bypass itu, we don't have to minum obat pengencer darah for the rest of our life. Tergantung dari apakah dia sudah berubah, udah insaf, lifestyle-nya bagaimana? Apakah sudah mulai dia merubah gula darahnya, kolesterolnya? Kembali lagi, kita kan memberikan second chance, kehidupan kedua lagi. Kalau dia sudah bisa merubah dan lain-lain, biasanya bagus. Bisa. Oke. Kembali ke COVID. Jadi si COVID ini menggumpalkan darah. Iya. Menggumpalkan darah dan itu karena dan itu bisa sewaktu-waktu menutup begitu atau bagaimana sih dok? Karena kan kayak banyak tuh yang cerita-cerita sebenarnya udah negatif tapi nggak lama kemudian nggak ada karena pembekuan darah. Itu apa sebenarnya yang terjadi dok? Virus yang sudah terpapar ke kita, baik dia terinfeksi atau dengan vaksin, itu kan obatnya kan virus ini itu kan seperti gen ya, gen DNA, RNA. Dia akan menyatu RNA-nya di tubuh genetik kita. Dan itu memang tendensinya kalau kita ada masalah berat, kondisi berat down, virus ini akan mengambil alih atau mungkin terpapar dengan virus mutasi baru. Paparannya akan tubuh masih meresponnya dengan yang namanya tubuh pasti ada tentaranya ya. Tentaranya kita sebut antibodi. Antibodinya akan menyerang. Virus ini akan merubah antibodinya jadi lebih aktif, jadi merusak semua jaringan. Interleukin 6-nya itu kan merusak semua jaringan. Akibatnya ada kerusakan jaringan. Itu seperti jalan yang bergeronjol-geronjol. Mobil kalau lewat kan akhirnya rusak ya, seperti itu. Darahnya akan bikin gumpalan. Gumpalan itu kalau kita sebut trombus itu akan menutup jalan yang geronjol-geronjol seperti itu. Nah, kalau jalan geronjol-geronjolnya itu sudah tertutup, tapi dia makin merusak lagi, akibatnya kan ada gumpalan-gumpalan yang tertutup itu akan lepas lagi. Lepas itu kita sebut emboli. Tetap namanya sirkulasi darah itu dari jantung kembali lagi ke jantung. Kembali jantung. Jadi dari jantung kiri dipompakan ke seluruh tubuh, ke otak, ke kaki, ke tangan, nanti kembali lagi masuk ke jantung kanan, dipompakan ke paru-paru untuk dibersihkan. Nah, rata-rata kita ketemuan emboli paru. Makanya kalau ada kematian mendadak dan lain-lain seperti itu, biasanya karena ada gumpalan trombus yang lepas, yang namanya emboli, menutup ke jaringan paru-paru di sana. Akibatnya kalau ada gumpalan di sana, jantung kanannya penuh dengan gumpalan-gumpalan, akibatnya dia kan nggak bisa mengalirkan darah ke kiri. Akibatnya darahnya di bagian darah bagian kiri nggak bisa memompakan, akibatnya defisit kan, vaskular defisit aliran darah. Itu ceritanya mungkin kalau ada gambaran. Sama kan dengan pompa air di dalam rumah itu. Ralonnya ada sumbatan seperti itu. Ada tikus mati lah di sana. Aduh. Nah, ada kotoran-kotorannya kemana-mana. Airnya sudah nggak bagus, gimana? Ya satu-satunya jalan, ya pertama sih harus dibuang bangkainya ya. Nah, kita lihat kondisi peralonnya gimana, masih bisa bertahankan nggak? Kalau nggak bisa ya kita bikin baru lagi. Tapi sampai sejauh ini belum ada yang bisa gantiin pembuluh darah ciptaan Tuhan ya. Kita hanya memindahkan dari kondisi dari pembuluh darah pasien sendiri, kita pindah-pindahkan. Oh, jadi bypass itu memindahkan pembuluh darah yang masih bagus di tempat lain dipindahkan ke itu ya, Dok? Betul. Oh, baru tahu sih saya ini bypass itu apa sebenarnya gitu ya. Dan kondisi seperti apa yang harus di bypass. Dan itu bisa terjadi pada usia berapapun. Pada usia berapapun ya, Dok? Untuk penyumbatannya ini. Untuk ya maksudnya dibikin bypass artinya gini. Oh, ada ya kayak tadi kalau emang di usia tua itu ternyata boleh-boleh aja, bagaimana ada nggak kasus di usia muda gitu? Kasus bypass itu tidak hanya di jantung sih. Jadi kadang saya pernah ada pasien yang mungkin kondisi ngantuk apa gimana, tangannya kena potong kaca, jadi putus seperti itu. Jadi nggak putus total, masih ada tulangnya, tapi semua daging sama pembuluh darahnya putus. Ya kita kalau kita sambung itu kan terlalu sempit. Ya akibatnya kita ambil pembuluh darah yang dari kaki
kita sambungin tuh masing-masing. Akibatnya tangannya bisa diselamatin, jadi masih bisa ada tangan lah. Ini usia muda, umur 15 tahun. Harapan hidupnya masih panjang. Kalau kita amputasi ya selesai, nggak bisa ya. Itu bypass itu juga termasuk di tangan juga, di kaki juga, Dan semua. itu, dan itu termasuk pekerjaan dari Kita yang memang. Karena kita maksudnya bukan hanya bedah jantung, kita juga bedah vaskuler, bedah pembuluh darah juga. bedah pembuluh darah ya, jadi dimanapun sebenarnya gitu ya. Oh, itu wawasan banget ya buat kita ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau misalkan kita tahu kayak gini tuh kita tahu kita harus kemana, karena suka bingung kan dok ya, kalau kayak gini tuh harus kemana gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita saya tuh yang sebenarnya masih bingung adalah itu kan tidak terhindarkan ya dok. Pembuntukan plak itu tidak terhindarkan gitu kan ya. So what should we do gitu? Iya. What should we do dok? Ya, saya selalu memperumpamakan kalau kita beli mobil semewah apapun, tetap kita harus ganti oli, seberapapun kita laju sampai sekencang apapun, apa gimana. Tetap mau dilaju kencang juga atau laju lambat, kilometernya sama. Dan ada waktu di mana dia kadaluarsa. Orang pasti meninggal, hanya di mana kualitas hidup kita yang ditentukan itu. Kalau memang dengan kita diberikan dengan tubuh seperti ini, dengan pertahanan tubuh seperti ini, kita harus jaga keseimbangan. Kalau keseimbangan tidak bagus, akibatnya antibodinya sendiri akan menghancurkan tubuh kita sendiri. Seperti COVID ini kan juga dia akan merusak tatanan susunan dari tubuh, sistem tubuh kita sendiri. Akibatnya ya kerusakan tubuh akan banyak, itu menyebabkan kualitas hidupnya akan menurun akhirnya nanti, dan nggak bisa lebih lama ya. Orang zaman dulu juga hidupnya panjang-panjang ya. Iya. Nanti kita bahas ya dok ya kenapa ya gitu ya, maksudnya harusnya ada dong yang bisa kita lakukan gitu ya untuk akhirnya walaupun semua itu ada di tangan Tuhan ya, tapi kan ikhtiar itu menjadi salah satu kewajiban kita sebagai manusia. Oke, nanti kita balik lagi pastinya di rubrik kita tanya dong dok, tapi setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok. Nah, ini dia. Tadi kita udah bahas ya segala sesuatunya yang terkait dengan penyempitan pembuluh darah, kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana seharusnya kita bisa memperlama hal itu bisa terjadi. Karena hal itu pasti terjadi, tapi memperlama aja gitu ya, memperlama karena kita tentunya ingin memiliki kualitas hidup yang lebih baik gitu kan ya. Kenapa kita membahas mengenai pembuluh darah ini atau pembuluh jantung ini gitu ya, karena di SMJ Rumah Sakit Telogerjo aja ini memang Center of Excellence-nya itu ada 3 nih Bapak Ibu ya, ada IVF atau bayi tabung, ada jantung, dan juga ada bedah syaraf. Oleh karena itu jantung ini kita bahas beneran, karena kalau Bapak Ibu merasakan ada sesuatu yang aduh kayaknya aku perlu ke dokter jantung atau ke dokter bedah jantung, itu ke Telogerjo aja gitu, karena emang itu merupakan Center of Excellence kita. Nah, kembali ke Dokter Anton. So, Dokter Anton, kalau misalnya apa tanda-tanda pertama yang harus kita tahu untuk akhirnya kita bisa ke dokter bedah jantung? Apa maksudnya sesekah atau apakah gitu? Ada nggak dok? Kalau udah ke tempat dokter bedah jantung biasanya udah parah sih biasanya. Oh, berarti harusnya ke dokter jantung dulu? Ya, kalau lebih baik sih dilakukan medical check up aja dulu. Karena sesehat apapun,
tetap harus dilakukan pengecekan. Jadi Setiap tahun ya dok ya medical check up? oke lah, setiap tahun oke. Dan medical check up itu kan banyak ya dok macamnya ya. Apa yang paling penting yang paling tidak nih setiap tahun nih harus dicek nih sama bapak ibu gitu? Kondisi fisik secara total, nanti ada dokter khusus yang memeriksa, nanti untuk melihat irama jantung bagaimana, nanti hasil pemeriksaan labnya dicek semua, ada berbagai pemeriksaan lab yang bisa dicek. Karena lab itu penanda saat itu waktu diambil darah. Jadi waktu diambil darah bilang misalnya ada masalah ya tinggal kita merubah aja pola makan, pola asupannya itu jadi lebih bagus lagi. Dan itu akan berkelanjutan dicek. Jadi jangan takut kalau ketemu di rumah sakit nanti ketemu sakit semua. Nah itu tujuan kita untuk menyembuhkan, memperbaiki, bukan untuk tujuan kita memang menemukan dan untuk memperbaiki, bukan mencari-cari aja. Mencari-cari ya dok gitu. Ya. Karena kita juga pasti pengen, dokter juga pasti pengennya bapak ibu sehat gitu kan ya. Beban dokter banyak bapak ibu. Mikirin kalian nih. Mikirin kalian. Oke, mungkin ada pesan untuk disampaikan kepada bapak ibu? Ya, seiring usia pasti manusia akan meninggal ya. Cuma dalam waktu kita menuju titik akhir itu tinggal bagaimana kita menggunakan tubuh kita semaksimal mungkin. Ada yang sudah menikmati hidup dengan ya menggunakan dengan tidak bagus apa gimana, itu akan nanti makin pendek nanti. Tapi kalau dengan kita menikmati, kita tahu cara menggunakan dengan cross check, pembicaraan dengan dokter, tenaga ahli medis, saling ngobrol-ngobrol, karena tujuan dokter itu bukan untuk terapi. Kita ada 4. Preventif itu untuk pencegahan, promotif itu untuk memacu buat kalian bisa memperbaiki pola hidup yang lebih baik, lalu terapi, dan yang terakhir kalau terapi sudah tidak bisa, kita hanya bisa rehabilitatif. Rehabilitatif itu meningkatkan kualitas hidup yang tersisa nantinya. Dan memang untuk yang memacu promotif itu kita memang ya kalau dari bagian saya jantung ya upayakan biar jantung itu tetap berdetak lebih bagus. Jadi dengan olahraga, exercise, dan dengan pompa yang bagus itu kan otomatis jantung dengan berdetak kan pompanya makin kencang, aliran darahnya makin keras. Itu satu sisi akan membersihkan lumen pembuluh darah, otomatis kan tidak akan terjadinya plak seperti itu. Mungkin kalau lihat got atau selokan kalau mampet itu kan bawahnya kotor lah seperti itu. Kan nggak mau kan kalau mau dioperasi bedah jantung nantinya. Kita sih memang ada 2 mesin bedah jantung. Jadi kalau kita operasi bedah jantung itu bukan jantungnya dikeluarin dimasukin baskom, enggak, bukan. Kita buka belah dadanya, kita berhentikin jantungnya. Jantung berhenti itu bukan berarti dia pasien ini meninggal, tidak. Kita alihkan fungsi jantungnya ke mesin. Kita punya 2 mesin bedah jantung. Jadi waktu jantungnya diberhentikan kita perbaiki semua. Kita lakukan bypass, kita lakukan perbaikan katup, kita ambil gumpalannya, kita refreshing semua, kita bersihkan semua, tune up lah ibaratnya seperti itu. Nah setelah kita selesai melakukan tindakan rata-rata 3-4 jam, lalu kita kembalikan fungsi jantungnya dari mesin itu kembalikan ke tubuh pasien sendiri, dan ya kembali. Nah, karena dalam seiring hidup itu kan nggak pernah jantungnya berhenti lah. Jadi ketemu kita mungkin jantungnya berhenti dulu sementara, kita hidupkan lagi nantinya, kita restart lagi. Jantung kita berhentikan, pasti kita restart lagi. Oke, wah ini sebenarnya Dokter Anton ini menceritakannya dengan bahasa yang sangat bisa kita terima ya, dan tujuan dari kita ngobrolin ini adalah tentunya untuk Bapak Ibu bisa melek nih perkara penyempitan pembuluh darah, jadi tahu apa yang harus dihati-hati untuk kita. Begitu ya dokter ya? Iya. Oke, once again thank you Dokter Anton untuk semua wawasannya. Dokter Anton sekali lagi untuk jadwal prakteknya adalah di setiap Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore di lantai 1 dan juga di lantai 2 ya dok ya? Iya. Jadi bisa banget untuk konsultasi begitu kan, dan untuk reservasi juga boleh di 024 8646 ya, 024 8646 6000, 024 8646 6000. Dan kalau tadi Dokter Anton sudah mengatakan bahwa ini screening gitu kan ya, ada medical check up gitu kan ya, kita juga ada ini paket-paket screening ini mulai dari 800 ribuan ya, mulai dari 800 ribuan itu Anda bisa dapetin echo, ada treadmill ya, ada CS score dan segala macam. Pokoknya mulai dari 800 ribuan Bapak Ibu bisa men-screening apa yang terjadi dalam tubuh kita yang kita bisa jadi nggak ngerti gitu kan ya, karena kita nggak ngerasain. Jadi
perlu sih sebenarnya, tadi Dr. Anton juga mengatakan setahun sekali paling enggak gitu kan ya. Dan ini ada paket gitu ya, ada paket dari SMC Rumah Sakit Logerjo Semarang, paket kateterisasi jantung PAC dan pemasangan ring PCI gitu ya. Ini mulai dari 13 juta, ini Anda akan mendapatkan juga voucher menginap 1 malam di Hotel Amaris gitu ya. Dan ada cicilan 0% selama 3 bulan dengan kartu kredit BCA. Sekali lagi ya, ada paket kateterisasi jantung atau PAC dan pemasangan ring atau PCI. Ini mulai dari 13 juta, Anda akan mendapatkan voucher menginap 1 malam di Amaris. Dan juga ada cicilan 0% selama 3 bulan dengan kartu kredit BCA. Jadi silahkan untuk bisa menghubungi Rumah Sakit Logerjo dengan nomor yang tadi saya sudah sebutkan, 024 86 46 6000 untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, lebih komplitnya. Mau medical check up bisa, mau tadi tanya tentang paket PAC dan PCI juga bisa gitu kan ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @rs.logerjo ya, @rs.logerjo, dan juga subscribe dong YouTube-nya ya di SMC RS Logerjo. Subscribe dan juga share, karena pastinya informasi-informasi yang kita berikan ya di YouTube-nya SMC Rumah Sakit Logerjo ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi orang banyak. Jadi jangan cuma di-keep untuk Bapak Ibu aja, harus di-share ke semuanya, ke sahabat, ke teman, ke saudara, keluarga, Pak RT, semuanya pokoknya ya. Kenapa? Karena ini untuk kesehatan, dan kesehatan tuh informasi untuk semuanya. Oke deh, kalau gitu once again thank you Dr. Anton. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk bisa ngobrolin hal-hal yang lebih dalam lagi. Dan that's it untuk rubrik kita pada hari ini, I see you when I see you. Rubrik kita Tanya Dong Dok. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dadah.